Akhirnya setelah kita berdua nyampe di rumah Mbak Ning, kita dipersilahkan untuk duduk di depan teras rumah. Sedangkan dia masuk bersama anaknya yang dia gendong. Aneh coba ngeliat ke sekitar. Rumah Mbak Ning ini agak menjorok ke arah hutan. Bukan paling belakang, tapi kalau dari sisi perkampungan, dia yang paling ke arah sisi luar. Sama seperti rumah-rumah lainnya. Di dalam rumah ini gelap, benar-benar gak kelihatan dari luar. Hal yang paling bisa dilihat di dalam rumah itu adalah sebuah meja reot dari kayu, kemudian ada sebuah tirai gan. Nah itu, aneh gak tahu dah. Kayaknya si kamar itu gan. Aneh merhatiin ke rumah-rumah tetangga yang ada para pendakinya. Aneh gan, para pendaki itu kayak kena sirep lah. Dari mereka semua gak ada yang beranjak pergi dari tempat mereka duduk. Aneh udah berasa gak enak nih. Aneh coba nanya ke Mas Burham. Aneh, Mas, lo ada berasa aneh gak di sini? Mas Burhan, shh, pelan-pelan. Saya udah merasa dari pas awal masuk perkampungan ini. Tapi coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran atau kengerian kamu. Di sini kuncinya cuma itu. Kalau mau selamat, kita ikutin alurnya mereka. Niscaya kita bisa lolos. Gak kayak pendaki-pendaki lain itu. Aneh, aduh Mas, aneh juga merasa aneh dengan pendaki-pendaki itu Mas. Aduh, gimana nih Mas? Mas Burhan, udah, kamu tenang aja. Kamu jangan banyak ngomong. Oh iya, satu lagi. Setiap minum atau makan atau apapun itu yang mereka suguhkan, nanti kita makan saja. Bersikap normal saja ya. Tapi ingat, sebelum kamu menelan, kamu baca doa. Dan jangan semua kamu telan. Kamu simpan sebagian di mulut, lalu kamu lepehkan. Aneh coba cerna omongan Mas Burhan. Soalnya jujur, aneh gak fokus kan. Ngeri aneh. Jadi ingat film-film kanibal kan. Jangan-jangan aneh ada di perkampungan kanibal nih. Pikiran aneh dan ngelantur kemana-mana kan. Gak lama kemudian Mbak Ning keluar membawa sebuah kendi air dari tanah liat, 2 cangkir yang juga dari tanah liat, dan piring-piring yang berisi sayuran. Modelnya kayak lalapan gitu dah kan. Terus ada pisang sama jeruk. Mbak Ning mempersilahkan untuk mencicipi hidangan tersebut. Aneh terus terang jadi gelagapan kan. Gak berani ngeliat muka Mbak Ning. Aneh lihat Mas Burhan aja dah. Dia mulai ngambil air dari kendi, kemudian menuangkannya ke gelas. Aneh perhatiin bagaimana cara dia minum kan. Nah, dia teguk tuh air. Tapi gak lama setelah dia minum, dia buang sedikit melalui sisi-sisi bibirnya yang tertutup. Oh gitu toh caranya. Aneh nyobain dah sama seperti yang dia lakukan. Tapi pas giliran aneh, sial banget dah. Mbak Ning merhatiin aneh bang. Aduh gimana nih. Akhirnya aneh muter otak. Aneh pura-pura kesedak aja dah. Mbak Ning, loh kok sampai kesedak gitu? Sayang kan airnya kebuang, sambil setengah membentak. Aneh, maaf mbak, saking hausnya. Bodoh amat dah, dia percaya apa enggak. Yang penting aneh gak minum semua tuh air. Akhirnya kita bertiga bercengkrama. Mbak Ning menceritakan seluk-beluk kampung ini. Katanya dia kampung jin sebenarnya udah ada dari zaman kerajaan Majapahit dulu. Isinya orang-orang pengungsian gitu dah.
turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal nggak ditanya nih, dia cerita tentang pendaki-pendaki itu. Mereka sama seperti kami. Pada saat menuruni gunung ini, kemudian mampir. Tapi mereka katanya sangat betah di sini, sampai nggak mau pulang. Hahaha, aneh si Ogah dah. Selagi Mas Burhan ngemeng-ngemeng gak jelas sama Mbak Ning, aneh iseng ngeliat ke jam tangan aneh. Gila, aneh kaget sumpah. Awalnya aneh pikir masih di jam 12.10. Sekarang 00.00. Semua angka di jam aneh 0. Kalau di Casio kan ada tanggal dan lain-lain kan. Tanggal semuanya ngaco. Misalnya kemarin itu tanggal 1 Januari 2016. Ini jadi 21 Desember 2015. Jadi mundur. Wah, kenapa nih? Aneh coba ngelirik ke jam tangan Mas Burhan. Kebetulan dia pakai jam tangan di kiri dan analog. Yah, jam dia lebih parah. Jam 4 pas. Gila, gak ada yang sama gini. Terus aneh inget omongan Mas Burhan. Aneh berusaha biasa aja dah tuh. Sampai ada yang bikin kaget lagi. Aneh iseng ngeliat ke langit kan. Gelap. Udah kayak mau maghrib. Aneh berharap ini semua mimpi. Mimpi. Aneh gak ada di sini. Aneh berkali-kali menjemin mata. Ya sadar. Aneh sadar ada di sini kan. Aneh gak mimpi. Di sana aneh dah kelihatan gelisah. Sampai Mbak Ning berkata, Mbak Ning, Le, sampean kenapa toh? Apa minuman dan makanan yang saya suguhkan kurang enak? Mas Burhan langsung motong. Mas Burhan, dia ini memang lagi gak enak badan, Mbak. Biarkan saja. Perjalanan kita memang melelahkan, Mbak. Nah, gak sengaja Mas Burhan ngelirik juga ke langit kan. Tapi dia berhasil menenangkan diri. Aneh bisa lihat dari raut mukanya. Dia sadar bahwa langit sudah gelap. Mbak Ning, kalau Mas mau, Mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh. Ada wayangan di sini. Mas Burhan, aduh gimana ya Mbak? Kita sudah ditunggu teman-teman di kaki gunung. Dan ini sepertinya juga sudah mulai petang. Mbak Ning, kalian tidak ingin bernasib seperti pendaki yang lain kan? Mas Burhan, maksud Mbak Ning, di sini ada aturan Masnya. Kalian sudah berada di sini. Kalian harus mengikuti tata aturan di sini, Mas. Bukankah Mas mau pulang? Singkat cerita, tiba-tiba sudah malam nih kan. Memang di sana tuh waktu berasa cepat banget. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan sudah ramai. Warga membawa obor. Mereka melewati kami menuju ke tengah kampung. Di sana kayak ada balai kampung gitu. Bentuknya mah sederhana banget. Tanah dengan luas kurang lebih 10 kali 10 meter persegi. Di tiap sisinya ada tiang membentuk bujur sangkar. Atapnya kayak dari daun-daunan gitu dah. Bukan daun kelapa atau ijuk. Aneh juga nggak tahu namanya daun apaan. Nah, mereka kumpul semua di situ. Di sela-sela mereka sudah ada para pendaki-pendaki yang siang tadi kita lihat. Beberapa orang maju ke depan, berpakaian serba merah. Aneh ikut penasaran. Aneh sama Mas Burhan pun maju mendekati area tersebut. Mbak Ning sudah duluan ke sana, seakan yakin bahwa kita nggak akan kemana-mana. Di sebelah kanan depan entah kapan mereka siapkan, tiba-tiba aja udah ada seperangkat gamelan. Buset, padahal pas tadi kosong, tadi sama sekali gak ada. Masa iya gamelan segitu gedenya ditenteng-tenteng?
Nah, musik gamelan pun dimulai. Tapi seharusnya kan gamelan Jawa itu pelan ya. Apalagi ini Jawa Tengah. Nah, yang ini beda. Kayak Jawa Timur campur Bali. Maklum kan, kalau yang ini aneh kagak ngerti. Karena dari keluarga aneh ada keturunan seni lukis dan musik. Gak lama gamelan dimulai. Orang-orang yang berpakaian merah itu pun menarikan. Nah, dari narinya juga kayak Jawa Timuran, lebih tepatnya Madura. Ternyata ini pertunjukan wayang orang. Aneh kira wayang kulit. Kalau dari cerita yang aneh tangkep, ini cerita Ramayana. Tapi kok gak ada Sinta ya? Atau calon arang? Tapi juga gak ada Layon Sari. Gak ngerti dah, ini cerita apaan. Aneh sama Mas Burhan berdiri di paling belakang. Karena kalau yang di depan itu pada duduk bersila, yang tengah jongkok, yang belakang berdiri. Tapi yang aneh adalah gak ada anak kecil sama sekali di pertunjukan itu. Para pendaki tadi duduk bersila di paling depan, tapi dengan tatapan kosong. Mumpung ada kesempatan, aneh coba buka omongan ke Mas Burhan. Aneh, Mas, ini gimana? Kita bisa keluar dari sini gak, Mas? Udah lihat jam kan, Mas? Mas Burhan, ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat bukanlah yang sebenarnya kita lihat. Aneh, maksudnya apa, Mas? Mas Burhan, saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah dengan rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Aneh, lo yakin, Mas? Mas Burhan, sebentar lagi waktu yang pas kita masuk ke sana. Aneh, memang kita nunggu apa? Kenapa gak sekarang aja, Mas? Mumpung mereka lagi pada nonton wayang. Mas Burhan, coba lihat ke atas. Sebentar lagi bulan akan tertutup penuh oleh awan. Di saat itulah kita punya kesempatan. Aneh, baru aneh pengen ngomong, dia sudah suruh aneh diem. Aneh pun nonton pertunjukan itu lagi. Mereka semua nonton pertunjukan itu dengan serius. Seakan-akan pertunjukan sakral. Gak ada yang ngomong, gak ada yang teriak, tepuk tangan. Pokoknya semua hikmat banget. Gak lama kemudian, tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan diam, mematung, kayak games mannequin challenge. Tahu kan, Gan? Nah, di saat itulah Mas Burhan menarik tangan aneh, menarik aneh sambil berlari. Aneh ngikutin dia lari. Aneh sekilas melihat ke arah kerumahan tadi. Benar, semua diam kayak patung. Aneh coba lihat ke atas. Ya, hitam pekat. Bulan sudah tertutup sepenuhnya oleh awan hitam. Oh, ternyata ini kelemahan mereka. Tapi kita nggak tahu punya berapa lama waktu untuk bisa lari sebelum mereka bergerak lagi. Yang penting kabur aja dulu. Mas Burhan dan Aneh langsung menuju ke rumah Mbak Ning. Kita pelan-pelan memasuki pintu rumahnya. Aneh melihat meja reot yang tadi Aneh lihat. Di dalam rumah ini baunya kayak bau apa ya? Apak-apak gitu dah. Kayak bau gudang yang udah lama gak dibuka, bercampur bau tanah. Memang sih, lantainya ya tanah. Di kiri Aneh dari pintu masuk Aneh ngeliat kayak ada kayu hiasan di dinding, tapi kayak akar sih. Tahu logo band Sepultura nggak? Nah, hiasannya model kayak gitu kan. Handicraft gitulah. Di sebelah kanan Aneh ada tirai. Yang Aneh ceritain di atas. Di sebelah kanan meja ada kayak lorong koridor. Nah, Mas Burhan memimpin Aneh ke arah sana. Aneh ngikut. Jujur, di sini Aneh malu kan. Saking takutnya Aneh pegangan tangan sama Mas Burhan. Takut Aneh kita menyusuri koridor itu sampai mentok
paling jaraknya cuma 7 meteran lah dari pintu masuk. Di sana ada tirai lagi. Tangan kiri Mas Burhan sudah siap-siap untuk membuka tirai. Tapi dia sempat nengok ke arah Ane dulu sambil berkata, "Mas Burhan, pokoknya apa yang nanti kita lihat, sampean jangan teriak. Ane nggak boleh merem juga. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini." Ane cuma bisa ngangguk aja. Ane persiapkan mental Ane untuk bisa menerima apa yang Ane lihat. Baru aja sedang mempersiapkan mental dan Mas Burhan mau buka tirai, tiba-tiba Ane dengar ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, menyayat hati banget. Dan tangisannya, Ane sama Mas Burhan langsung tengok-tengok dah kan. Waduh, gimana nih? Mas Burhan berusaha untuk cuekin tangisan itu. Tapi tiba-tiba suara anak kecil dari kamar depan berkata dengan bahasa Jawa. Tapi Ane translate ya, artinya kan anak kecil. "Kak, tolong aku. Aku kesakitan, Kak. Kak, tolong aku." Ane yang gak bisa dengar anak kecil kesakitan merasa tergoda. Mas Burhan melotot ngeliatin Ane, berusaha untuk menahan Ane agar tidak ke sana. Ane berusaha melepas terus tangan Ane kan dari cengkraman Mas Burhan. Ane meronta-ronta, tapi Mas Burhan megang erat-erat. "Mas Burhan, jangan Le, jangan, tahan godaan. Jangan biarkan emosi membawa dirimu Le." Tapi Ane udah gak bisa nahan. Ane lepas tangan Ane dari Mas Burhan. Ane lari menuju ke arah kamar depan. Tiba-tiba Mas Burhan ngejambak Ane dari belakang. Ane pun tersungkur jatuh. Mas Burhan, ingat, kita gak punya waktu lama untuk berurusan beginian. Kamu mau pulang atau tidak? Di sana Ane sadar kan, Ane cuma mau pulang. Kemudian Ane lanjut berdiri lagi dan mengikuti ke arah Mas Burhan lagi. Tiba-tiba suara anak kecil tadi berubah menjadi lengingan ketawa yang tinggi sekali. Kayak suara kuntilanak ketawa gitu di film-film, anjrit. Yang Ane langsung ngedekong Mas Burhan kenceng-kenceng dari belakang. Dan anak kecil itu berkata lagi, "Anak kecil, kalian sudah lancang. Kalian lancang." Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan menarik tirai tersebut. Ane pun maksain diri untuk berani ngelihat. Tirai itu cukup lebar untuk sesekali sibuk. Jadi Mas Burhan seperti setengah menggulung tirai tersebut. Di dalam sana ada cahaya redup yang berasal dari kayak obor, tapi kecil gitu, yang ditempel di kayu atau di dinding rumah. Awalnya Ane bingung, kok dari garis mata lurus gak ada apa-apa, cuma ada obor kecil doang. Tapi pas Ane ngelihat ke arah bawaan, langsung lemes dah Ane kan. Gak pernah terpikir sebelumnya, ternyata di dalam rumah ini ada apaan? Jantung Ane empot-empotan. Ane lebih keras lagi mencengkram tangan Mas Burhan. Ane paksain banget dah untuk ngeliat. Setelah Ane perhatiin apa yang dibawa obor, ternyata itu adalah makam. Tahu, makam model zaman dulu kan? Yang ujung sama ujungnya kayak ada ukiran atau tugu gitu. Nah, ini modelnya kayak gitu. Wah, parah dah. Parah banget Ane. Baru kali ini ke rumah orang ada makamnya di dalam. Di tengah-tengah makam itu harusnya kan tanah ya. Kali ini enggak. Di tengahnya kayak ada sesuatu yang dibungkus kain berwarna kuning dan hitam. Mungkin ini yang dimaksud Mas Burhan. Itu suara anak kecil yang ada di kamar depan udah teriak-teriak histeris. Kayak anak kecil yang marah kalau mainannya diambil. Ane buruan nyuruh Mas Burhan ambil apa yang dibutuhin.
agar kita semua terbebas dari sini. Dengan cepat Mas Burhan membuka isi dari kain itu. Di dalamnya ada sebuah batu warna merah delima. Mas Burhan bilang batu inilah yang bisa mengantar kita keluar dari dunia lain. Selanjutnya buru-buru dah kita masukin batu itu ke dalam kantong jaketnya. Kita balik badan ke arah depan. Gak tahu kenapa tiba-tiba muncul perasaan berani yang luar biasa di dalam diri Ane. Pas saat keluar, jujur Ane penasaran sama apa yang dibalik tirai kamar depan. Ane masih ngedenger itu anak kecil teriak-teriak. Ane mohon izin terlebih dahulu ke Mas Burhan. Setelah dia mengizinkan, Ane buka dah toh tirai. Ternyata sama kan isinya makam juga. Tapi kalau yang ini lebih kecil ukurannya dan di tengahnya tidak ada bungkusan kain seperti di makam sebelumnya. Dan pas tirai itu dibuka, suara anak kecil itu hilang gitu aja. Langsung gak lama Ane sama Mas Burhan ngacir keluar rumah. Ane lihat bulan masih diselimuti awan tebal. Warga kampung Ane lihat juga masih ada di balai kampung, diam mematung. Kesempatan emas. Ane sama Mas Burhan langsung lari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Kita lari sekencang-kencangnya. Ane berdua udah gak merhatiin kanan kiri lagi. Tapi setelah sekian lama kita lari, kok rasanya aku nemuin ujungnya kan. Kita berdua gak nyampe-nyampe ke pasar ataupun pembatas pagar kayu yang tadi siang Ane dan Mas Burhan lalui. Kita masih positive thinking, lari terus maju. Tetap ternyata sepertinya gak ada ujungnya. Pada saat Ane dah Mas Burhan lari itu gak pernah lihat ke belakang. Nah, sekarang kita berhenti sejenak untuk atur nafas. Tiba saja Mas Burhan yang ada di sebelah Ane ngejoprok ke tanah. Dia jatuh tertunduk. Ane yang lagi bungukin badan bingung ngeliat dia. Pas Ane lihat, ternyata dia lagi nengok ke arah belakang dengan tatapan yang kaget. Wah, ada apa ini? Karena penasaran, Ane noleh juga ke belakang. Dan ternyata keadaan masih sama. Di belakang kita persis adalah balai kampung, lengkap dengan para warga dan kawan-kawannya. Gila, berarti kita dari tadi kayak lari di tempat doang. Masa iya sih orang berasa banget larinya? Karena bingung Ane coba nanya ke Mas Burhan. Ane, Mas, yang bener aja Mas. Terus piye ini Mas? Mas Burhan, wah gak tahu deh nih. Padahal harusnya gak kayak gini nih, jawab Mas Burhan sambil ngos-ngosan. Ane, Mas, sebenarnya tahu dari mana pakai batu itu bisa bikin kita keluar dari sini? Mas Burhan, dulu saya pernah diajarin oleh guru spiritual saya. Apabila sesuatu saat bertemu dengan perkampungan seperti ini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan di area atau lokasi perkampungan. Tapi ini kok begini ya? Belum selesai saya mau tanya lagi, sinar bulan kembali menerangi kita semua. Warga kampung dan kawan-kawan kembali hidup seperti awal. Suara gamelan berdendang dengan kencangnya. Sepertinya pertunjukan sedang di klimaks-klimaksnya. Ane berdua saling tatap-tatapan. Bagaimana langkah selanjutnya? Dan entah bagaimana, tiba-tiba Ane berdua lemas banget. Kemudian lunglai dan berasa ngantuk berat. Ngantuk berat banget. Kayak orang mau pingsan. Ane sama Mas Burhan coba ke posisi awal. Dan sebelum kita kabur, masuk ke rumah Mbak Ning. Dan pas sampai situ Ane blank. Semua gelap. Entah Ane tertidur atau pingsan. Yang jelas semua gelap. Ane gak bisa bayangin kalau sampai Mbak Ning tahu kejadian ini. Atau anaknya. Atau apalah yang ada di rumah itu. Cerita ke Mbak Ning apa yang terjadi. Yang jelas Ane cuma ingin pulang.
Di kondisi itu aneh kebayang muka bokap nyokap aneh, kebayang rumah dan kamar aneh, kebayang masa-masa kecil aneh, dan akhirnya blap, gelap semua. Entah gimana, aneh dah gak inget kan. Kepala aneh pusing banget, kayak orang baru bangun tidur yang nanggung. Sinar matahari terbit, terik banget, nembus mata aneh yang masih merem. Aneh coba buka mata, awalnya berasa kabur, tapi aneh bisa ngeliat di depan aneh ada orang dan terdengar sayup-sayup. Ada orang yang sedang berbincang. Antara takut dan penasaran untuk membuka mata, aneh coba kembali mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan kejadian itu sudah lewat. Aneh semakin menatap untuk membuka mata. Aneh karena ada yang terus-terusan kayak memanggil aneh, dan itu suaranya Mbak Ning. Le, kok diem aja Le? Ini loh, minum airnya. Katanya haus. Pada saat aneh buka mata, aneh melihat Mbak Ning sedang menatap aneh. Lah, kok aneh ngeliat kanan kiri aneh? Ternyata aneh berada di teras rumah Mbak Ning. Di sebelah aneh ada Mas Burhan yang sedang menyeruput air hangat dari gelas Mbak Ning sambil melirik. Nah loh, ini kok ada di sini lagi? Awalnya aneh kaget, tapi aneh berusaha senormal mungkin. Agak gugup memang, tapi aneh langsung ingat ucapan Mas Burhan. Aneh minum dah tuh air, dan tidak lupa aneh sedikit membuang air tersebut. Cara lama aneh pakai, yaitu belagak kesedak. Dan tentu saja kalimat yang terlontar dari Mbak Ning persis waktu awal aneh minum di rumah dia. Kejadian ini semua terulang kembali, kayak cerita yang direwet ulang. Aneh coba dengerin apa yang nanti akan diperbincangkan Mas Burhan ke Mbak Ning. Persis aneh lihat keadaan sekitar, baik itu warga maupun pendaki, semuanya persis. Apa yang disuguhkan Mbak Ning kepada kami juga semua sama. Aneh melihat jam tangan aneh, dan Mas Burhan juga sama. Posisi waktu, tanggal, dan lain-lain. Kenapa bisa kurang gini? Apa yang terjadi pada saat aneh dan Mas Burhan pingsan? Cukup lama aneh mendengar semua ucapan Mas Burhan ke Mbak Ning, persis semua. Kemudian aneh coba lihat ke langit, tiba-tiba sudah menjelang maghrib, persis semua sama. Aneh awalnya berpikir Mas Burhan tidak ngeh, tapi ada yang beda ternyata. Pada saat Mbak Ning menawarkan untuk menginap dan menonton wayang, kali ini Mas Burhan memberikan jawaban yang berbeda. Mas Burhan, oh iya Mbak, wah sudah lama saya tidak menonton pertunjukan wayang. Bukan begitu Le, jawab Mas Burhan sambil melirik aneh. Aneh awalnya agak kegelagapan, tapi di sini aneh sadar bahwa Mas Burhan tahu kita berdua mengalami pengulangan kejadian. Karena tanggapan dari Mas Burhan yang berbeda, maka respon dari Mbak Ning pun juga berbeda. Mbak Ning, wah Mas, pasti Mas seneng nanti malam. Kalau begitu saya tinggal dulu ke dalam sebentar yo Mas. Aku tak tidurin anakku dulu. Setelah Mbak Ning masuk ke rumah, aneh buru-buru konfirmasi ke Mas Burhan. Aneh, Mas, ini ngulang semua Mas. Mas Burhan, untung kamu sadar Leh. Saya kira kamu tidak merasakan hal yang sama. Iya Leh, kita mengulang kejadian. Saya sudah sadar duluan daripada kamu. Aneh, terus selanjutnya kita gimana Mas? Mas Burhan, kita salah ambil langkah. Salah Leh, sepertinya batu yang saya ambil belum tepat. Kita berarti harus cari makam yang tepat. Aneh, waduh Mas, di sini ada beberapa rumah Mas, lebih dari 10. Masa iya cek satu persatu? Lagian batu yang semalam kita ambil mana Mas? Mas Burhan, hilang. Sepertinya balik ke asalnya.
Kami berdua terdiam cukup lama, sampai pada akhirnya Mas Burhan meminta saya untuk melihat dari masing-masing rumah yang berjejer. Apakah ada perbedaan dari rumah-rumah tersebut yang terlihat mirip? Ane lihat sih nggak ada. Karena Mbak Ning nggak keluar-keluar, Ane sama Mas Burhan memberanikan diri untuk keliling melihat rumah ini. Aneh, pada saat Ane keliling-keliling itu, warga yang ada di rumah yang sedang melayani pendaki lain tiba-tiba melirik Ane berdua. Tatapan mereka seakan-akan mengisyaratkan agar Ane berdua jangan mendekat ke arah mereka. Merinding Ane. Nah, kali ini para pendaki lain melihat Ane. Kalau yang awalnya tatapan mereka kosong, sekarang tatapan mereka seperti memberikan isyarat. Mereka seperti meminta tolong, terlihat dari mata mereka. Baru 3-4 rumah kita lihat-lihat nggak lama, ada sekumpulan warga dari arah pintu masuk perkampungan yang datang membawa obor.